pagi, salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di mana saja berada saat ini. Salam sehat, semoga saat ini Bapak Ibu dan sahabat dan saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dan gembira. Bapak Ibu yang terkasih, pada 2-3 hari ini lagi viral-viralnya tentang pakaian liturgi imam Katolik yang digunakan mirip dengan yang dipakai oleh Pendeta Gilbert dalam satu pemberkatan, dalam satu kebaktian pemberkatan pernikahan. Nah, bisa lihat di banyak channel YouTube yang lain, begitu banyak tanggapan dari para romo menjelaskan secara rinci tentang peristiwa itu atau pandangan mereka tentang kenapa pendeta Protestan, kenapa pendeta Gilbert memakai kasula yang mirip dengan kasula imam Katolik yang selama ini adalah kasula itu adalah pakaian resmi imam Katolik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama saya Sister Grace di channel Sister Grace, saya akan berusaha, saya mencoba untuk memperkenalkan supaya mungkin juga ada umat Katolik yang belum tahu apa saja yang menjadi atau pakaian resmi imam Katolik itu apa saja. Nah, pada kali ini saya tidak akan menjelaskan arti dan makna secara teologi, tetapi sesuai dengan judul liturgi praktis yang saya di dalam video ini, maka saya hanya mau memperkenalkan bagian atau apa saja atau bagaimana cara memakai pakaian imam Katolik secara yang dipakai dalam liturgi atau khususnya dalam perayaan Ekaristi itu yang dipakai secara resmi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi kita harus mengenali satu persatu. Nah, yang pertama adalah amik. Nah, amik itu seperti ini. Dia berbentuk kain segi 4 yang punya tali dua tali disilangkan dari atas ke bawah, membentuk lalu diikatkan di depan. Nah, maaf karena di sini tidak ada, jadi saya pakai gambar untuk memperagakannya supaya umat kenal. Ini namanya amik, kain putih yang dipakai di sini biasanya. Nah, guna daripada amik itu untuk menahan keringat ketika sedang merayakan Ekaristi. Nah, amik ini adalah tanda perlindungan. Jadi segala sesuatu yang digunakan oleh imam dalam perayaan Ekaristi, dalam perayaan liturgi itu punya makna. Jadi tidak sembarang dipakai. Nah, amik ini sebagai tanda perlindungan. Nah, tetapi pada zaman ini, dewasa ini, amik yang model seperti ini sudah jarang dipakai. Karena disederhanakan, langsung taruh di bagian kasula, di bagian stola, di bagian stola itu langsung dipasang di sini. Jadi amik. Jadi sudah jarang dipakai yang amik seperti tadi yang kain lebar segi 4 itu dipakai, tetapi langsung dilengketkan di stola ini yang amik, sudah disederhanakan. Nah, itu pertama adalah pakaian resmi yang dipakai oleh imam pada saat perayaan Ekaristi. Nah, berikut yang kedua adalah alba. Alba itu adalah pakaian putih lebar. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah namanya alba. Dia modelnya seperti daster, lebar. Nah,
Modelnya seperti ini. Ini adalah alba. Setelah pakai alba ini, baru pakai amik. Pakai alba dulu, baru pakai amik. Nah, alba ini karena lebar dan penggunaannya disesuaikan hanya sampai di mata kaki. Ukuran alba ini memang supaya imam bebas memakainya, maka lebar, maka dia harus diketatkan dengan tali yang namanya singel. Nah, alba tadi itu dipakai imam sebagai tanda atau citra kekudusan. Jadi tadi amik itu sebagai tanda perlindungan, kemudian alba sebagai citra kekudusan. Nah, singel ini sebagai tali kesucian, dilambangkan sebagai tali kesucian, singel. Jadi setelah pakai alba itu diikatkan di pinggang begini. Nah, ini diikatkan di pinggang untuk mengencangkan alba itu. Nah, kalau tidak ada alba, sekarang juga kebanyakan imam pakai jubah. Nah, jadi di dalam kalau tidak pakai alba berarti pakai jubah. Nah, kalau pakai alba ini, contohnya ini, alba ini juga ada yang bukan hanya satu model seperti yang saya tunjukkan tadi, tapi ada yang model seperti ini. Ada renda di bagian bawah dan bagian tangan. Tetapi cara memakainya itu dipakai ini. Pakai ikat pinggang itu dikencangkan seperti ini. Dikencangkan seperti ini. Nah, bedanya alba dengan jubah bedanya itu ukurannya. Kalau alba dia ukurannya lebih lebar, tetapi kalau jubah itu biasanya sedikit berbentuk tubuh ya. Kalau orang gemuk ya pasti disesuaikan, kalau orang kurus ya pasti disesuaikan dengan model bentuk tubuh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemudian setelah pakai alba, kemudian imam mengenakan tadi itu stola. Jadi di dalamnya itu pakai alba atau jubah, kemudian pakai amik. Kalau pakai amik yang tadi kayak yang kain putih itu, tapi kalau tidak berarti setelah pakai jubah pakai ini stola yang sudah ada amiknya di sini. Nah, pakai stola. Ini stola dalam. Nah, stola itu ada yang kadang-kadang lihat juga stola taruh di bagian luar. Imam pakai stola setelah pakai kasula. Nah, supaya mudah mengetahui bahwa ini lihat di sininya. Biasanya di sini ini berarti stola dalam karena langsung dilengketkan itu, dan biasanya stola dalam itu lebih kecil. Kemudian kalau stola luar biasanya pakai di luar, biasanya dia punya modelnya di atas itu begini. Biasanya dikasih juga rumbai-rumbai di sini. Lalu di sininya dikasih rantai itu. Minta maaf ya, saya ini hanya peragaan ya, minta maaf begini. Jadi kelihatan di luar. Seperti itu. Nah, ini stola di luar kalau pakai saya sudah pakai kasula. Jadi setelah pakai jubah atau alba, lalu pakai stola, kalau itu stola dalam. Setelah pakai stola, baru pakai kasula. Kasula itu pakaian terakhir. Nah, kasula itu yang seperti ini. Kasula. Jadi
Kalau stolanya stola dalam, maka pakai stola, kemudian pakai ini, kasula. Kalau stolanya stola luar, maka setelah pakai ini, baru pakai stola. Nah, kurang lebih itu kelengkapan pakaian imam yang dipakai dalam gereja Katolik. Jadi ingat susunannya atau ingat namanya. Biasanya kan kalau kita bertemu imam kan kita hanya lihat. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengerti baik, tetapi kalau bagi orang yang belum mengerti sama sekali juga pasti taunya hanya oh itu dasternya Romo begitu. Nah, bisa diingat namanya supaya mengerti. Nah, lalu sekarang kan orang lagi viralnya di sosial media itu sangat viral sekali. Orang mengklaim tentang Pendeta Gilbert yang memakai kasula mirip kasula yang dipakai oleh imam Katolik saat perayaan Ekaristi. Nah, tadi saya belum jelaskan tentang stola. Stola itu dipakai oleh imam sebagai lambang penugasan resmi. Jadi setiap imam wajib pakai stola. Nah, stola juga dimaknai sebagai simbol kekekalan dan juga sebagai tanda imamat Kristus. Maka kalau seorang imam merayakan Ekaristi lalu tidak memakai stola, tidak resmi atau tidak boleh. Dari pakaian resmi imam yang tadi saya sudah peragakan itu semua harus dipakai, mulai dari alba, stola, dan kasula. Nah, kasula itu dalam perayaan Ekaristi, kalau imam yang memimpin Ekaristi atau jadi selebrannya itu tidak boleh hanya menggunakan stola, harus pakai kasula secara lengkap. Tetapi kalau imam karena ketersediaan kasula biasanya, maka boleh memakai hanya alba atau jubah dengan stola. Tetapi wajib untuk memakai stola jika ikut di dalam perayaan Ekaristi atau dalam konselebran itu sebagai konselebran. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kemudian dalam menggunakan pakaian liturgi ini sebenarnya masing-masing ada doanya ketika sedang memakai. Kalau ada Bapak Ibu mungkin misa di lingkungan atau di tempat-tempat yang disediakan pakaian misa itu, lalu kemudian bisa kita lihat biasanya imam itu kalau mau memakai pakaian liturgi saat merayakan Ekaristi, umpamanya mau pakai stola itu dikecup dulu, dicium. Nah, sebenarnya saat mau menggunakan setiap pakaian liturgi itu ada doanya, tetapi itu di banyak channel YouTube itu sudah dijelaskan oleh para Roma sendiri karena mereka lebih mengerti, meskipun ya tahu juga doa yang mereka ucapkan saat memakai barang-barang itu. Tetapi di sini saya hanya mau menjelaskan kepada umat pakaian resmi imam Katolik yang harus dipakai dalam perayaan Ekaristi itu apa saja dan modelnya itu bagaimana. Saya tahu banyak memang seringkali ada yang banyak bertanya bahwa mereka tidak mengerti. Mereka bertanya, itu ya kayak daster itu. Nah, berarti kan belum tahu namanya kasula, belum tahu namanya itu alba, belum tahu namanya itu singel, dan lain-lain. Nah, itu tentang pakaian resmi imam Katolik saat dalam merayakan Ekaristi. Kemudian satu lagi yang saya mau perkenalkan yaitu pakaian yang dipakai oleh diakon. Dalam hal ini diakon tertabis saat merayakan Ekaristi. Jadi
pakaian apa yang dipakai oleh diakon saat dalam perayaan liturgi resmi seperti dalam perayaan Ekaristi. Diakon pakai alba juga, pakai alba atau juga jubah. Sekarang lebih banyak pakai jubah di dalamnya. Lalu kemudian menggunakan stola. Tetapi penggunaan stola itu cara memakainya itu tidak sama dengan imam. Nah, kita bisa bedakan. Kalau imam dibuat dari di atas begini menggantung ke bawah, tetapi kalau diakon menggunakan itu diselempangkan dari kanan dari kiri, bahu kiri diikatkan di pinggang sebelah kanan seperti itu. Begitu kira-kira. Maaf, ini hanya peragaan saja. Jadi beda kalau imam menggunakan stola, sama-sama menggunakan stola, tapi cara penggunaannya berbeda. Nah, ada gambar di sini seperti ini. Mungkin kurang jelas ini, tetapi yang saya mau katakan bahwa stola itu diselempangkan dari pundak sebelah kiri, diselempangkan dan dikaitkan di pinggang sebelah kanan. Nah, kemudian setelah itu pakaian di luar itu kalau imam pakai kasula, tetapi kalau diakon pakaian di luarnya itu namanya dalmatik. Jadi modelnya seperti ini. Nah, setelah dia memakai kasula, pakai dalmatik. Ini namanya dalmatik. Modelnya itu hanya sebatas biasanya sebatas di sini 3/4 begitu, lalu kemudian di bawahnya itu rata gini, hanya sampai lewat lutut sedikit biasanya, lewat lutut, tidak sampai ke bawah, lewat lutut ini. Nah, ini pakaian resmi diakon saat dalam perayaan Ekaristi. Kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Pada video berikutnya saya akan perlihatkan pakaian resmi uskup dan paus dalam perayaan Ekaristi. Nanti kita akan lihat ada perbedaan. Sebenarnya ada juga pakaian resmi uskup, kardinal, paus, para imam, tetapi saya kali ini mau mengangkat hanya dalam perayaan Ekaristi. Ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan pakaian uskup, pakaian kardinal, dan pakaian paus. Itu beda-beda. Apa saja kelengkapan pakaian uskup, pakaian kardinal, dan pakaian paus yang dikenakan pada saat perayaan Ekaristi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jika berkenan maka ikuti terus video ini, dan supaya supaya channel ini tidak terhapus, maka bantu untuk di-subscribe ya. Di-subscribe dan tolong dibagikan kepada umat supaya lebih banyak orang mengerti. Sekiranya video ini, penyampaian saya bisa membantu umat atau siapa saja yang ingin tahu, terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan dan keterbatasan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.